Perkenalkan, nama saya Zakhalidi dengan NIM 11525250006. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari desain primer. Yang pertama, itu kita harus memasukkan kode akses dari EFS2-nya ini. Lalu kita cari. Setelah sudah ketemu, kita ke Send to, terus kita ke file. Kita downloadnya itu dengan Pasta atau dengan Genbang juga bisa. Lalu kita create file. Kita download, kita buka this application. Saya dengan text edit, masukin ke notes. Nah, setelah di sini, di baris paling atasnya, itu kita hapus. Setelah itu, kita copy dari kodenya tersebut ini. Setelah itu, kita masuk ke yang namanya sequence-nya. Sequence apa anotasi sequence dengan dash. Lalu kita paste dari kode sebelumnya ini. Nah, setelah itu di PCR-nya ini kita masukkan minimalnya 300. Masukkan ini sesuai modulnya. Masukkan ini 300 dan sampai maksimal 500. Terus di sini di primer meeting temperaturnya diubah juga. Jadi ini 52, 58. Nah, setelah itu di organismenya ini kita ganti menjadi pilih listen. Nah, setelah itu kita checklist juga nih show results in new Windows. Terus get kita pencet yaitu get primer. Nah, sudah dapat kayak gini, kita uh, pencet yang ceknya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari blast satunya. Ini kita bisa lihat di sini. Oke, nah setelah itu kita mencari hasil primer yang paling baik. Gimana caranya? Dengan cara melihat dari itu range-nya atau panjang primernya. Nah, panjang primer ini itu kisaran dari 17 sampai 28. Jadi awalnya kita lihat dari sini dulu, 17 sampai 28, semuanya sesuai. Oke, setelah itu kita lihat juga dari TM-nya, temperaturnya. Itu biasanya berkisar dari 52 sampai 58. Setelah itu eh, gizi kontennya itu kita lihat dari biasanya itu dari em, 40 sampai 60%. Nah, terus gimana gimana cara tahu kita itu primernya terbaik atau enggak? Itu dilihat dari yang self 3 komplementernya ini. Itu kita cari yang selisihnya itu paling kecil. Nah, ini kan selisih 1, ini 2, ini nggak ada selisihnya, ini 3, ini 1, ini nggak ada selisihnya. Jadi hasil yang paling baiknya itu yaitu bisa yang ini, yang primer 3 ini, atau tadi ada lagi yang primer ke-6 ini. Nah, kita ambil contoh aja, kita ambilnya primer 3 itu bisa. Nah, selanjutnya kita mencari anotasi sequence dari primer 3 tadi. Nah, kita kan tadi udah cari kode itu dari IFS2-nya. Nah, kodenya itu kita paste lagi atau kita bisa pilih filesnya juga. Kalau kita tadi save-nya itu dalam bentuk file. Di sini aku pakai yang di paste dari kode-kode yang tadi. Nah, setelah itu kita ke general. Nah, di general ini kita sesuaikan sama modul. Nah, setelah itu habis kayak gini kita klik yang namanya pick primers yang ada di sini. Nah, ini kan keluar hasilnya. Ini kita udah nemuin hasil dari anotasi sequence dengan primer 3-nya. Fungsi kegunaan fitur dari primer 3 plus. Nah, fungsi kegunaannya itu yang pertama, ini fitur utamanya aja ya, yaitu menentukan pasangan primer terbaik, mengatur parameter seperti tadi panjang primer, ini
TM, GC, dan ukuran primer. Terus sekaligus menampilkan hasil yang lengkap yang tadi di atas ini. Terus yang kedua itu fungsi kegunaan atau fitur dari primer belajar tersebut. Nah, fitur utamanya ini yang pertama mendesain primer seperti primer 3, cek dari spesifisitas primer terhadap database. Terus yang ketiga itu menghindari amplifikasi non-spesifik. Dan yang terakhir itu bisa memilih organisme target. Misalkan yang ini kita pakai Glycine Max. Sekian dari saya. Terima kasih.